Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik saja dan tetap semangat untuk belajarnya. Mari kita lanjutkan pembelajarannya masih di tema 8, tema bumiku. Subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran ke-6 untuk kelas 6 SDN 2 Tipa. Ayo kita belajar dengan semangat dan penuh percaya diri. Sekarang kita akan belajar menentukan informasi dari teks non-fiksi dengan membaca memindai. Apa itu membaca memindai? Membaca memindai disebut juga scanning. Membaca memindai dilakukan dengan sekilas, cepat, dan teliti. Mari kita perhatikan langkah-langkah membaca memindai berikut ini. Yang pertama yaitu menentukan kata kunci mengenai informasi yang ingin diketahui. Jadi kita sudah menentukan dulu kata kunci mengenai informasi yang ingin diketahui sebelum membaca teks non-fiksi tersebut. Jadi ketika membaca kita bisa dengan cepat. Yang kedua, membaca teks dari awal dengan pusat pandangan tidak berpindah-pindah. Jadi fokus membacanya ke teks tersebut dengan pandangan tidak berpindah-pindah seperti membaca pada biasanya. Dan yang ketiga, menandai kalimat yang mengandung kata kunci. Kita sudah mengetahui langkah-langkah membaca memindai. Sekarang kita akan membaca memindai teks berjudul Keadaan Alam Indonesia. Kita lakukan sesuai dengan langkah-langkah tersebut ya. Yuk kita baca teks berikut ini. Kita sudah membaca teks berjudul Keadaan Alam Indonesia dengan cara memindai tadi ya. Kali ini kita akan menentukan informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Kita bisa menuliskannya seperti contoh berikut ini. Kondisi umum alam Indonesia yang pertama terdiri dari ribuan pulau, 2 memiliki ratusan gunung api, 3 beriklim tropis, 4 memiliki curah hujan 1.600 mm per tahun. Sedangkan ciri khusus alam Indonesia memiliki 5 pulau besar, 2 memiliki 130 gunung api aktif, 3 menjadi tempat pertemuan rangkaian gunung aktif, yang keempat memiliki 2 musim. Tahukah kamu apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang tertulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Teks non-fiksi disampaikan dengan bahasa denotatif atau sebenarnya. Teks non-fiksi dibedakan menjadi 2, yaitu teks non-fiksi murni dan kreatif. Teks non-fiksi murni adalah teks yang berisi pengembangan data-data akurat. Teks non-fiksi murni dapat berbentuk artikel, makalah, atau laporan. Teks non-fiksi kreatif adalah teks yang dikembangkan dari data sesuai dengan imajinasi. Teks non-fiksi kreatif dapat berbentuk prosa atau puisi. Selanjutnya, ayo kita belajar mengidentifikasi kelalaian melaksanakan kewajiban. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Akibatnya, bencana banjir menjadi ancaman di beberapa daerah di Indonesia. Tak hanya karena curah hujan, banjir juga bisa disebabkan oleh faktor lain. Ayo kita baca artikel tentang banjir berikut ini. Banjir di Jakarta.
Banjir menjadi bencana tahunan yang menimpa Jakarta. Bencana banjir yang pertama kali didokumentasikan terjadi pada tahun 1699. Artinya, banjir sudah ada di zaman kolonial. Pada zaman penjajahan Belanda, parit-parit dibangun untuk menangani banjir. Akan tetapi, parit tersebut menjadi tidak berfungsi karena pendangkalan akibat lumpur. Banjir di Jakarta disebabkan oleh ketidaksadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Akibatnya, sampah yang menumpuk di sungai menjadi aliran air terhenti. Meskipun berakibat buruk, masyarakat masih tetap membuang sampah di sungai. Dari artikel tersebut, kita bisa mengidentifikasi penyebab banjir di Jakarta. Apa penyebab banjir di Jakarta? Banjir di Jakarta terjadi karena masyarakatnya lalai dalam melaksanakan kewajiban. Masyarakat Jakarta tidak melaksanakan kewajiban untuk membuang sampah pada tempatnya. Mereka sering membuang sampah di sungai hingga menyumbat aliran air. Akibatnya, air meluap dan menyebabkan banjir. Kita mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kita harus melaksanakan kewajiban tersebut, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Berikut ini adalah contoh kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Ayo perhatikan contoh menjaga kewajiban kebersihan dan kesehatan lingkungan berikut ini. Contoh di lingkungan rumah, yang pertama, menanam pohon di sekitar rumah, bisa pohon, bisa tanaman, sehingga rumah menjadi asri. Yang kedua, menyapu halaman rumah setiap hari. Ketiga, mencabut rumput yang tumbuh di halaman, rumput-rumput liar maksudnya ya. Selanjutnya contoh di lingkungan sekolah. Yang pertama, menyiapkan keset di depan kelas, memastikan sepatu kering saat masuk kelas, membersihkan kelas sesuai jadwal pikir. Kalau sekarang di Pokjar berarti harus membersihkan Pokjarnya, jangan mengandalkan tuan rumah. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Yang pertama misalnya mengikuti kerja bakti membersihkan saluran air, tidak membuang sampah di sungai atau di selokan. Yang ketiga, ikut melaksanakan atau ikut melakukan penghijauan. Contoh selanjutnya tentang menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Yang contoh di lingkungan rumah, yang keempatnya tadi, lanjutan yang tadi, mengepel lantai rumah secara rutin. Kemudian membuka jendela rumah setiap pagi supaya cahaya dan udara segar masuk ke rumah. Di lingkungan sekolah selanjutnya, contoh yang di lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Maksudnya ke tempat sampah ya, jangan di mana saja. Yang kelima, tidak mencoret-coret tembok kelas ataupun mencoret-coret meja, apa saja tidak boleh mencoret-coret yang bukan di tempatnya. Yang selanjutnya, contoh di lingkungan masyarakat, yang keempat, tidak mencemari lingkungan ya. Merusak lingkungannya jangan mencemari. Selanjutnya, menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Boleh menggunakan sumber daya alam, tapi harus bijak. Sebagai anak bangsa, kita pasti bangga karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam dapat kita manfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Untuk itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia. Berikut ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia. 1. Melakukan daur ulang sampah. Yang kedua, ikut dalam program sungai bersih. Yang ketiga, selalu membuang sampah di tempatnya. 4. Memanfaatkan sumber energi dengan bijak. Yang kelima, mengelola air limbah di rumah sebelum dibuang. Seperti itu ya, contoh-contoh menjaga kewajiban yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia. Salah satunya memanfaatkan sumber energi dengan bijak, contohnya menggunakan listrik kalau
Kalau siang tak perlu menyalakan listrik di rumah. Kalau mau tidur matikan listrik, seperti itu ya, menggunakan energi dengan bijak. Sekarang ayo kita dengarkan dan nyanyikan lagu bersih dan sehat berikut. Glosarium artinya kamus ya. Arti dari kosakata. Astronomis bersifat astronomi. Delta tanah endapan berbentuk segitiga di muara sungai. Dokumentasi, pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi. Donatur yaitu orang yang secara tetap memberikan sumbangan kepada suatu perkumpulan. Ekstradisi artinya penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas oleh suatu negara kepada negara lain. Gaya yaitu dorongan atau tarikan yang menggerakkan benda bebas. Genetik berhubungan dengan keturunan. Geografis berhubungan dengan geografi. Independen artinya berdiri sendiri, tidak terikat. Khayal artinya yang diangan-angankan seperti benar-benar ada. Kolektif artinya secara bersama-sama atau gabungan. Kondusif artinya bersifat mendukung. Limbah artinya sisa proses produksi. Magma, lelehan batuan pada kerak bumi yang sangat panas. Nirlaba artinya bersifat tidak mengutamakan atau memperoleh keuntungan, jadi bersifat tidak mengutamakan keuntungan. Predikat, nama atau gelar. Profesi, bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Rekayasa, penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan. Semu, tampak seperti asli. Simulasi, memeragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran tema 8, tema bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya telah selesai. Di pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan
penilaian harian tema 8 subtema 1. Ingat, pelajari lagi materi-materi pembelajaran tema ini mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 supaya lebih paham dan bisa diamalkan ilmunya. Terima kasih, tetap semangat, laksanakan semua tugasnya.